keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai dan ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, ada perkembangan versi USB. Bertujuan untuk membuat koneksi yang lebih mudah dan menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik lainnya dengan PC. Versi USB pada USB 1.0 yang dirilis pada Januari 1996 dengan kecepatan transfer data 1,5 megabit per second. USB 1.1 yang dirilis pada Agustus 1998 dengan kecepatan transfer 12 megabit per second, dan ada pula USB 2.0 yang dirilis pada April pada tahun 2000 dengan kecepatan transfer 480 megabit per second. USB 3.0 yang dirilis pada November 2008 dengan kecepatan transfer data 5 gigabit per second. USB 3.1 yang dirilis pada Juli 2013 dengan kecepatan transfer 10 gigabit per second, dan ada juga USB 3.2 yang dirilis pada September 2017 dengan kecepatan 20 gigabit per second. Selanjutnya, model transfer data pada USB. Terdapat 4 cara atau model transfer data informasi pada USB yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer. 4 cara tersebut yaitu control transfer, digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. 2. Bulk transfer, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran adanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. 3. Interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepatnya, mungkin mediasi. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Yang terakhir, isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Selanjutnya, transaksi pada USB. Dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirimkan 3 paket informasi, yaitu pertama, token paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host. Kedua, data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat. Ketiga, handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer ataupun sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Berikutnya ada sistem arsitektur USB. USB dikendalikan oleh host. Dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB menggunakan topologi berjenjang yang terdiri dari pengalamatan 7 bit. Dengan pengalaman 7 bit tersebut, USB dapat mendukung hingga 127 perangkat sekaligus. Kabel yang digunakan terdiri dari 4 kabel wire yang masing-masing konduktor dibungkus dengan isolator.
Dari 4 kabel wire tersebut, terdiri 2 kabel wire adalah untuk sumber daya listrik, sedangkan duanya lagi berbentuk twisted pair yang digunakan untuk transmisi data. Yang selanjutnya ada kelebihan penggunaan USB. Yang pertama, mudah digunakan. Yang dua, berkecepatan tinggi. Yang ketiga, keandalan atau reliability yang tinggi. Yang keempat, ada lebih hemat biaya. Yang kelima, penggunaan daya yang lebih kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis konektor USB. Konektor USB sendiri terdapat 2 konektor, yaitu plug, di mana bagian yang dipasangkan dengan komputer, dan konektor receptacle yang pada umumnya dipasangkan pada perangkat yang akan dihubungkan ke komputer. Selanjutnya ada konektor USB tipe A. Sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A di satu sisi. Karena konektor USB tipe A yang berbentuk persegi panjang inilah yang dipasangkan pada bagian komputer. Selanjutnya ada komputer USB Type B. Nama resmi konektor USB Type B adalah USB standar B. Konektor USB Type B berbentuk bujur sangkar dengan sedikit lengkungan pada kedua sudut atas. Jenis konektor USB Type B ini biasanya digunakan oleh printer ataupun scanner dan tidak populer USB Type A. Kemudian ada konektor mini USB. Konektor mini USB ini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera sebelum konektor micro USB muncul. Kemudian ada konektor micro USB. Merupakan standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobile dan portable saat ini. Hampir semua produsen perangkat elektronik tersebut mengadopsinya. Konektor micro USB ini juga memiliki 2 jenis bentuk, yaitu micro USB A dan micro USB B. Yang terakhir ada konektor USB Type-C. Merupakan jenis konektor USB yang dapat dipasang terbalik atau dalam bahasa Inggris disebut reversible. Saat ini sudah banyak smartphone, tablet, dan laptop yang menggunakan konektor USB Type-C ini. Secara resmi, USB jenis ini disebut USB Type-C. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, dikira ngomong.